And filth killed my guy. Have your statement. You okay? Lanjutkan kembali alur cerita film dari Son of Anarchy, dan sekarang kita masuk ke episode 7 sampai ke 9. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa menyaksikan dan celepok. Di awal film, Jax mengantarkan Tara pulang ke rumahnya yang dibuntuti oleh Con. Di samping itu, pekerja proyek menemukan tulang belulang manusia. Tara akhirnya menceritakan kepada Jax bahwa agen ATF yang mengawasi SOA itu datang ke Charming karena dirinya. That's been looking into you guys. Meskipun sudah putus, Con tetap saja membuntutinya. Jax yang kesal langsung memberi pelajaran kepada si Con sekaligus mengancamnya untuk menjauhi Tara. It's my last warning. Setelah itu, Jax memberitahu Hel untuk mengusir Con karena tindakannya yang mengancam Tara. Hel sebetulnya sudah diberitahu hal ini oleh Tara, tapi dia baru tahu bahwa orangnya adalah Con. Meskipun tingkahnya konyol, rupanya Zack memiliki bakat dalam bertinju. Demi mendapatkan uang tambahan $80.000, tim berencana untuk mengikut sertakan Zack dalam adu tinju dengan hadiah taruhan judinya yang cukup besar. Tig secara khusus akan melatihnya sampai menjelang pertandingan. Untuk memacu kekuatannya, Bobby ditugaskan untuk mencelepot si Cherry. Jax memberitahu Clay bahwa polisi sedang melakukan identifikasi terhadap tulang belulang di Jalan 44. Mendengar hal ini, Clay dan Tig cukup terkejut seperti menyembunyikan sesuatu. Setelah melihat dari jauh TKP penggalian, Clay akhirnya memberitahu tim jika mayat itu adalah 3 anggota Mayan yang mereka bunuh beberapa tahun yang lalu. Mereka berencana untuk mencabut giginya agar polisi tidak berhasil mendapatkan DNA-nya. We stopped the identification. Ketika Zack sedang berlatih, Bobby membawa si Cherry. Bahkan, Zack dilarang mengkonsumsi miras dan narkoboy. Hel yang sudah tahu sumber masalahnya berjanji kepada Tara akan segera mengusir Con dari Charming. Karena ternyata tugas agen FBI itu di kota ini tanpa sepengetahuan atasannya. Montir tim yang bernama Lowell minta izin kepada Clay untuk membawa anaknya menemani bekerja. Sementara itu, Tig mengalihkan perhatian dokter dengan luka gigitan dogi di pantatnya agar Jax bisa mencuri kartu akses masuk ke ruangan jenazah. Saat Jax masih di rumah sakit, Con menyelinap ke rumah Jax dan koplaknya, agen ATF ini mengencingi kamar anak Jax. Awalnya, Clay dan Tig yang masuk ke ruangan jenazah, tapi Jax menyusul. Dan ternyata salah satu tulang itu sudah diidentifikasi bernama Lowell Senior. Yang dimana dia adalah ayahnya Lowell yang sekarang menjadi montir bengkel TM. Jax terkejut dan minta penjelasan mereka. Clay mengatakan saat itu terjadi peperangan yang mengakibatkan Lowell Senior terbunuh. Padahal Lowell mengira ayahnya masih hidup dan berada di suatu tempat. I got no secrets from you. Di keesokan harinya, Clay memberitahu Lowell sebelum polisi mempengaruhinya. Lowell terkejut saat mengetahui ayahnya telah tewas. Padahal yang dia tahu, ayahnya pergi meninggalkannya sejak dia berusia 15 tahun. Clay menyebut 2 tulang belulang lainnya adalah anggota Mayan yang membunuh ayahnya. You lose in True North. Di saat yang sama, Jax kembali membaca jurnal ayahnya yang berisi, "Di dalam klub, semua kenyataan disembunyikan. Perkataan kami adalah junjungan kami, tapi di luar hanya tipu daya. Kedustaan adalah tempat kami berlindung yang jadi kewajiban kami. Untuk bisa selamat, kau harus kuasai seni berdusta. Sekali kau kuasai keahlian tersebut, takkan ada yang tahu kebenarannya." Lowell dipanggil oleh Hel untuk dipengaruhi oleh agen Stahl tentang keterkaitan jenazah ayahnya yang ditemukan dengan anggota Mayan. Don't find you in a ditch on a county road somewhere, huh? Mentalnya dijatuhkan karena menganggap ayahnya sengaja dibunuh oleh SOA. Tujuan mereka ingin mengorek informasi dari Lowell tentang sepak terjang Son of Anarchy. Untung saja Answer datang dan langsung menyuruh Lowell untuk pulang. Floyd's. Jax yakin pelaku yang merusak kamar anaknya adalah Con karena sedang mengincar Tara. Jax tambah kesal karena Gemma menuduh Tara sebagai penyebabnya. Setelah mengetahui dia sedang mencukur rambutnya di tempat Floyd, Jax bergegas pergi untuk memberi pelajaran kepadanya. Dalam kejadian itu, kaki Jax sempat ditusuk pria kurang ajar ini. Terungkap juga bahwa agen ATF ini bermasalah dengan lusinan kasus di Chicago. I pointed her at Sam Crow.
Stahl sendiri tidak bisa menahan Jax karena tindakan itu hanya membela diri sesuai kesaksian Floyd. Why does Cowan have a hard on for you? Nyatanya, Tara adalah bunga desa charming yang sudah dipacari Jax sejak SMA. It's beautiful. Really, it is. She's done. Di pertandingan pertamanya, Zack dengan mudah menjatuhkan lawannya. Jax sendiri melihat langsung Kon dibawa pergi meninggalkan Charming. Clay melihat keadaan Lowell yang menyakiti dirinya sendiri dengan Narkoboy. Sejak usia 16 tahun, Clay membesarkan Lowell seperti anaknya sendiri. Karena kesal, Clay membuka fakta bahwa ayah Lowell seorang bajingan yang memperlakukan Lowell dan ibunya seperti lumpur. Clay terpaksa membunuhnya karena dia juga pecandu dan pengkhianat. Apakah Clay akan membunuh Lowell seperti yang dia lakukan kepada ayahnya? Please, you help my little... Di pertandingan terakhirnya, Zack begitu bersemangat dan percaya diri bisa mengalahkan lawannya. Semua penonton memasang taruhan untuknya. Tapi Chip menyuruhnya untuk kalah demi klub. Dengan taruhan yang mereka pasang, jika Zack menang, mereka hanya akan membawa pulang 15.000, tapi jika kalah, 10 kali lipat akan mereka bawa pulang. Clay datang ke lokasi pertandingan dan mengizinkan Cherry untuk menikahi Zack jika dia berhasil membawa pulang uangnya. Cherry yang senang langsung memeluknya. Ternyata, Zack melihat dan salah menafsirkannya. Dia marah dan langsung menjatuhkan lawannya. Dan ternyata Clay sendiri tidak membunuh Lowell. Jax memberitahu Tara jika Kon telah meninggalkan Charming. Apakah cuma ini alasan Tara kembali ke kampung halamannya ini? Atau dia berharap Jax menerimanya kembali? Film pun berlanjut ke episode 8. Darby mendapat kiriman bukti keterlibatan Clay dengan pimpinan Aira yang bernama McKeevy yang dikirim anonim dari seorang agen ATF. Sementara itu, SOA harus mencari cara untuk membayar kekurangan uangnya kepada McKeevy sebesar $200.000. Karena uang yang baru terkumpul $130.000, itu artinya masih ada kekurangan $70.000 lagi. Clay berencana untuk meminjam dari Luan, yaitu istrinya Otto yang menjalankan bisnis prostitusi online. Kabar baiknya, putra Jax akan keluar dari rumah sakit hari ini. Bos Mayan datang bersama putranya yang bernama Esai untuk menemui Darby. Darby menunjukkan foto tersebut kepada Alvarez untuk menawarkan kerjasama mengambil alih bisnis SOA tentang penjualan senjata. Caranya dengan membunuh Clay, dan setelah itu membantai seluruh anggotanya yang sedang kelabakan karena kehilangan induknya. Darby hanya minta imbalan Charming dan Mayan akan mendapatkan pemasok senjatanya. Setelah Darby pergi, Alvarez justru menugaskan Esai untuk membunuh Clay Sahan Oswald yang mengalami kecelakaan. Setelah mengevakuasi supirnya, Jax menemukan satu paket narkoboy. Tim SOA menduga barang haram itu diperoleh dari Darby yang berambisi membangun pabrik narkoboynya di Charming. Di sisi lain, mereka harus menemukan solusi dalam mencari $15.000 lagi dalam waktu 6 jam. Zack pun mendapat tekanan untuk mencari caranya. Jax dan Opie datang ke rumah sakit untuk menanyakan kepada supir truk tersebut dari mana narkoboy tersebut dia dapatkan. Sesampainya di rumah sakit, mereka melihat anak buah Darby masuk lift dan supir itu babak belur. Rupanya truk itu berisi solar, dan North akan merampasnya sebagai ganti hutangnya si supir. Jax dan Opie bergegas pergi untuk mengejar truk solar tersebut. Goddamn SOA! Hingga akhirnya mereka berhasil merebutnya. Sedangkan Zack yang culun berinisiatif untuk mencuri mobil ambulan demi keinginannya menjadi tim inti SOA. Jax menjual solar tersebut sebesar $15.000 kepada Answer. Karena menurutnya, kepala polisi ini bisa mengecernya di Pertamini. Run your trucks at $1.90 a gallon for the next 6 weeks. Zack ditertawakan anggota lainnya karena mencuri mobil ambulan. Bahkan, Tig mencelanya dengan mengatakan kenapa tidak sekalian saja mobil pemadam kebakaran agar mereka memiliki pusat pelayanan sendiri. Jax akhirnya datang dengan membawa $15.000 untuk kekurangannya membayar Aira. Dalam jurnal ayahnya, sesuai kata-kata Einstein,
bahwa gagasan orang bodoh bisa menjadikan sesuatu jadi lebih besar, kompleks, dan mematikan. Tapi sentuhan orang jenius dan keberanian akan menjadikan hal tersebut sebaliknya. John menyadari yang dia lakukan untuk Sam Crow sedikit terlambat, karena itu dia khawatir tidak ada jalan untuk kembali. Pertanyaannya, apakah Jax bisa menunaikan cita-cita ayahnya ini? Clay dan Tick berangkat dengan membawa $200.000 itu yang akan dibayarkan kepada Michael. Sesampainya di salah satu bar, ternyata yang datang adalah sepupunya yang bernama Cam Hayes. Ternyata Michael dibunuh oleh komisaris Oakland yang bernama Hefner karena minta suap 3 kali lipat. Setelah menunjukkan beberapa fotonya, Clay percaya dan langsung memberikan uang tersebut kepadanya. Thank you. Di rumah sakit, Jax akhirnya bisa menggendong langsung bayinya. Anggota Mayan menyerang 2 lokasi sekaligus, yaitu Clay yang berada di bar dan kepada Darby di rumahnya. Mereka selamat dan hanya Hayes yang tertembak di pahanya. Salah satu pelaku berhasil ditembak mati oleh Tick dan mereka adalah Mayan yang menabuh genderang perang kepada SOA. Jax dan anggota lain gerak cepat datang ke lokasi penyerangan. Akhirnya, ambulan yang dicuri Zack ada manfaatnya juga untuk membawa Hayes. Karena statusnya buron 4 benua, peluru yang bersarang di pahanya harus dikeluarkan oleh tim. Mereka yakin Darby yang membocorkan informasi kepada Mayan. Tapi Jax menilai SOA belum siap untuk berperang. Alasannya masuk akal karena mereka tidak punya uang dan persenjataan. Karena diragukan komitmen Jax terhadap klub ini, sempat terjadi adu mulut di antara mereka berdua. But I ain't afraid to get bloody, Clay. After this score gets settled. Karena perang dengan 2 musuh sekaligus, Clay menugaskan mereka untuk memanggil seluruh ketua dan wakilnya dari mulai Washington, Utah, hingga Nevada untuk melakukan rapat esok sore di Charming. Jax datang ke rumah Tara meminta peralatan medis yang dibutuhkan untuk Hayes. Ketika Jax baru saja keluar, tiba-tiba si Con sudah berada di dalam rumah Tara dan langsung membekapnya. Agen FBI yang kurang waras ini memaksa Tara untuk pasrah. I'm sorry for those things. Tara berpura-pura setuju untuk mengalihkan perhatiannya agar dia bisa mengambil pistolnya. Dan saat itulah Tara langsung menembak. Tara? Jax kembali ke rumah Tara saat dia menghubunginya. Tidak ada lagi kata ampun, Jax langsung menembaknya hingga tewas. Setelah itu, dia menenangkan Tara dan mereka pun celepot. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 9. Keesokan paginya, Jax menguburkan mayat agen biadab itu di sebuah lokasi tersembunyi. Sementara itu, Chips masih berusaha mengeluarkan pelurunya dari dalam paha Hayes. Tak berselang lama, datang Answer memberitahu Clay jika Darby mendapat serangan tadi malam yang mengakibatkan 2 orang tewas. Clay lalu menunjukkan kawannya yang tertembak. Karena faktanya, Mayan menyerangnya juga. Karena luka Hayes semakin parah, Gemma dan Tick menyusul Jax ke rumah Tara. Jax tidak memberitahu apa yang terjadi, tapi ibunya ini hanya tahu jika Jax baru saja keramas. Goddamn time. Setelah kasus penyerangan di rumahnya, Darby dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Tapi dia malah berselisih dengan Hell karena akan menjadikannya tersangka. Akibat membawa ras, Answer pun mendaratkan pukulan di perut ketua gangster North ini. Setelah siuman, Hayes meminta Chip untuk menangani Hefner yang akan menjegal pengirimannya. Karena kondisi luka tembaknya memburuk, Jax harus membawanya ke dokter. No fighting breaks. Karena itu, dia pergi lagi untuk minta bantuan Tara. Answer meminta Clay jangan bertindak gegabah karena peperangan dan balas dendam akan memperburuk citra kota ini. Blood and greed away from our front door. Get involved in my end game, okay, old friend? You take out that Mayan Legs will go down. It'll be one of your guys. Dan mengirimnya ke dalam buku sejarah. Di saat yang sama, puluhan anggota SOA dari berbagai kota sudah berdatangan ke kota Charming.
Clay akhirnya melunak, tapi dengan syarat Unser harus membawa Alvarez ke kantor polisinya, karena Clay akan melakukan negosiasi dengan Alvarez dan Darby. Sampai di rumah sakit, Jax melihat keadaan bayinya dan Tara yang masih terguncang dengan kejadian tadi malam. Bagi Jax sendiri, ternyata ini pertama kalinya dia membunuh orang. This was the only place I felt. I never killed anyone like this before, Tara. Wondering who was gonna die today. Karena Darby tidak mengakui persekongkolannya dengan Mayan, Clay langsung menjebrotnya. Don't ring a bell. Mencegah pertumpahan darah di Charming, Sam Crow akan mengurus balas dendamnya Darby kepada Mayan. Sampai di markas SOA, Tara langsung mengobati luka tembak yang dialami Hayes dengan bantuan Gemma. Alvarez akhirnya tiba di kantor polisi untuk melakukan kesepakatan dengan Clay. Sitting there, looking at how you botched both hits. Well, obvious, don't you think? Jika saja tidak bisa menahan amarahnya, saat itu juga Clay ingin membalas apa yang sudah dia lakukan terhadapnya. What I really need. Clay akan menjual sebagian pasokan senjatanya kepada Mayan dengan syarat tidak boleh ada satupun anggota SOA yang menjadi korban. Jika itu terjadi, Clay akan memberikan balasan terburuk yang tidak akan pernah dia duga sebelumnya. Di sisi lain, Alvarez membocorkan seorang agen ATF yang mengirim informasi kepada Darby. Setelah Alvarez setuju, Clay memberitahu seluruh anggota SOA tentang kesepakatan ini. Tapi balas dendamnya kepada Alvarez akan tetap dilakukan oleh Happy. Setelah itu, Sam Crow membahas penawaran Hayes untuk menghabisi Hefner dengan imbalan $200.000. That's a dirty business. It's not a... I agree with Piney. Demi misi ini, Opie mengajukan dirinya sebagai eksekutor dan Jax akan membantunya. Meskipun Clay setuju, tapi diam-diam dia menugaskan Bobby yang melakukan penembakan. Hubungan Tara dan Jax kembali membaik dan setelah itu mereka pun celepot. Di pagi harinya, Gemma kembali mencecar Tara karena tidak setuju hubungannya dengan Jax. I'm tired. I'm not really up for a fight. Karena itu, Gemma meminta Tara meninggalkan Jax. You and Jax is a bad idea. Sesampainya di lokasi target, Bobby menyuruh Opie berada di depan dan Jax menunggu mereka di dalam mobil. Watch him. Ketika Hefner keluar, tiba-tiba Bobby yang langsung mengeksekusinya. Mereka tidak menyadari ada orang lain yang menjadi saksi mata pembunuhan ini. Esai minta maaf kepada ayahnya karena telah gagal melakukan tugasnya. Tapi kesepakatan sudah dibuat dan saat itu juga Alvarez terpaksa menghabisi nyawa putranya sendiri. Di malam harinya, Jax membakar mayat Con untuk menghilangkan jejak. Merasa telah gagal, Jax sempat membakar jurnal ayahnya, tapi dia batalkan kembali. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya.